lagi ke channel yang kedua atau video tutorial yang kedua pembelajaran learningnya. Kita akan membahas mengenai pembentukan zat yang terdapat di dalam hati. Yang pertama, yang akan masuk ke daerah hati ini adalah hemoglobin. Jadi si hemoglobin tersebut ini berasal dari sel darah merah yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi oleh tubuh. Jadi sel darah merah tersebut ini adalah sel darah merah yang sudah rusak. Oke, kemudian sel darah merah yang sudah masuk ke dalam hati ini akan diuraikan menjadi 3 zat komponen. Yang pertama ada zat besi, kemudian ada globin dan juga senyawa hemin. Yang akan kita bahas yaitu globin terlebih dahulu. Nah, si globin tersebut berasal dari hemoglobin ini merupakan protein yang mengandung zat besi. Jadi si globin tersebut ini mengandung protein ya. Berasal dari protein, maaf, dan mengandung zat besi. Ya, jadi pertama dari sel darah merah tersebut mendapatkan globin dan globin tersebut berasal dari metabolisme protein atau terdapat di protein yang mengandung zat besi, globin tersebut. Kemudian zat besinya ini akan disalurkan ke bagian hati dan juga sumsum tulang belakang. Ya, ke sumsum tulang belakang. Kemudian nanti setelah masuk di bagian hati atau sumsum tulang belakang, nanti akan membentuk zat yang lebih sederhana lagi ya. Zat yang lebih sederhana itu seperti dari globin ini adalah untuk membentuk sel darah merah yang baru, sel darah merah baru, dan untuk membentuk metabolisme protein. Dan yang terakhir adalah senyawa hemin, di mana senyawa hemin ini akan memberikan warna pada si empedu tersebut. Apa namanya untuk memberikan warna tersebut? Yaitu bilirubin dan juga biliverdin. Jadi diulang ya, pembentukan zat di dalam hati itu ketika akan masuk sebuah atau zat yang bernama hemoglobin, di mana hemoglobin ini terdapat di sel darah merah yang sudah rusak. Kemudian nanti si sel darah merah ini akan dirombak, akan diuraikan menjadi 3 komponen zat. Yang pertama ada zat besi, globin, dan juga senyawa hemin. Untuk si globin tersebut ini berasal dari metabolisme protein yang mengandung zat besi. Kemudian si zat besi tersebut akan dialirkan melalui hati dan juga sumsum tulang belakang. Kemudian yang terakhir, nanti si globin ini akan memberikan atau membentuk sel darah merah yang baru dan sebagai metabolisme protein. Dan yang terakhir adalah senyawa hemin, di mana si senyawa hemin tersebut ini untuk memberikan warna pada zat empedu yang bernama bilirubin dan juga biliverdin. Nah, seperti itu ya. Itu merupakan bagian-bagian dari pembentukan zat di dalam hati. Penghapus, nyukan kertas. Kata kertas, jadinya kertas. Mohon maaf ya, sedang ada kesalahan teknis karena di sini banyak anak-anak. Ya Allah, maafkan. Kemudian yang terakhir, empedu juga merupakan cairan berwarna kehijauan dan rasanya sangat pahit. Jadi si empedu ini, yang tadi penghasil getah empedu ini, warnanya warna hijau dan rasanya sangat pahit. Rasanya pahit ya. Jadi kemudian empedu ini berperan mengeluarkan racun dalam tubuh serta melindungi tubuh dari bakteri. Jadi si empedu tersebut mengeluarkan racun di daerah hati, kemudian akan membasmi semua bakteri yang ada di dalam tubuh kalian. Kemudian zat-zat yang tidak baik bagi tubuh dan diserap oleh hati akan dikeluarkan dari tubuh tersebut, itu membentuk empedu ya, melalui empedu. Nah, zat ini dikeluarkan bersama urin dan juga feses. Jadi si empedu yang ini itu berwarna hijau, kemudian rasanya juga sangat pahit ya. Kemudian si empedu ini sebagai selain sebagai penetralisi racun, juga sebagai untuk membunuh bakteri yang ada di dalam hati. Jadi nanti si empedu tersebut akan dikeluarkan bersama urin dan juga feses. Nah, sekian pembahasan mengenai ekspresi hati, semoga dapat kalian pahami, dan sampai ketemu di video YouTube channel selanjutnya, di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau yang sudah mendengarkan bisa di komen di bagian bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.